Soal nomor 1, salah seorang rekan kerja Anda kakaknya sedang dirawat di rumah sakit. Beliau dihubungi oleh pihak keluarga untuk datang ke rumah sakit karena kakaknya perlu transfusi darah. Saat beliau meminta izin, atasan Anda tidak mengizinkannya dengan alasan akan ada rapat yang mengharuskan rekan Anda mengikuti rapat tersebut. Menghadapi situasi ini, sebagai rekan kerja, sikap Anda: A. Membantu rekan untuk meminta izin kepada atasan. B. Menawarkan bantuan untuk mencarikan donor darah. C. Mendiskusikan dengan atasan untuk menggantikan sementara tugas rekan saya. D. Menyuruh rekan kerja Anda mendahulukan kepentingan keluarga. Pembahasan aspek yang diukur melalui soal di atas adalah aspek kerjasama. Sebagai karyawan yang menjunjung tinggi kerjasama antar karyawan, bahwa benar dalam suatu tim ketika ada anggota lain yang tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, maka Anda harus membantunya. Namun, Anda juga harus melihat seberapa penting agenda rekan kerja Anda sampai ia harus melimpahkan pekerjaan kepada orang lain. Seluruh anggota tim sebaiknya terlibat dalam pekerjaan karena hal itu merupakan proyek tim. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Menawarkan bantuan untuk mencarikan donor darah. Soal nomor 2, tetangga Anda mengeluh karena limbah perusahaan mencemari lingkungan sekitar. Mereka mengeluh kepada Anda karena Anda adalah salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Bagaimana tindakan Anda? A. Menerangkan bahwa akan sesegera mungkin mengatasi ketidaknyamanan tersebut. B. Mengatakan bahwa perusahaan akan menerima segala risiko yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut. C. Meminta maaf dan mengatakan bahwa akan melaporkan keluhan dan mendiskusikannya dengan perusahaan. D. Menerima keluhan tersebut serta mengatakan bahwa permasalahan itu adalah urusan perusahaan. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek komunikasi Anda. Bagaimana Anda berkomunikasi ketika Anda dihadapkan dengan keluhan masyarakat sekitar? Sampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan akan mengupayakan solusi terbaik demi kenyamanan bersama. Ungkapkan rasa penyesalan Anda dan permohonan maaf Anda. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Meminta maaf dan mengatakan bahwa akan melaporkan keluhan dan mendiskusikannya. Soal nomor 3, pagi hari saat Anda bekerja, kerabat Anda memberitahu Anda bahwa saudara Anda ada yang sedang kecelakaan. Anda bergegas untuk menolongnya karena lokasi kecelakaan dekat dengan rumah Anda. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja. Karena panik, maka Anda lupa memberitahu atasan dan meminta izin. Bagaimana cara Anda meminta maaf? A. Menerangkan bahwa ada keluarga yang kecelakaan dan membutuhkan bantuan Anda. B. Meminta maaf dan mengatakan bahwa kondisi yang genting membuat Anda lupa memberitahu dan meminta izin. C. Meminta maaf atas ketidakhadiran dan akan menggantikannya dengan lembut. D. Meminta maaf dengan tulus dan meminta sanksi kepada atasan atas ketidakhadiran. Soal di atas digunakan untuk mengukur aspek komunikasi Anda. Bagaimana Anda berkomunikasi ketika Anda dihadapkan dengan situasi genting dan lupa tidak memberi info dan meminta izin? Ketika lupa melakukan sesuatu, minta maaflah kepada pihak-pihak yang dirugikan atas ketidakhadiran Anda. Sampaikan alasan yang jelas dan tidak perlu berbelit-belit. Ungkapkan rasa penyesalan Anda dan permohonan maaf Anda. Jadi jawabannya yang tepat adalah B.
Meminta maaf dan mengatakan bahwa kondisi yang genting membuat Anda lupa memberitahu dan meminta izin. Soal nomor 4, rekan kerja Anda mengalami gangguan bau badan. Hal tersebut mengganggu Anda dan karyawan lain. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? A. Memberi beliau hadiah parfum dan mengatakan agar dipakai setiap hari. B. Meminta pindah ruang kerja agar tidak terganggu. C. Mengatakan hal tersebut dengan berhati-hati tanpa menyinggung perasaan beliau. D. Memintanya untuk cek kesehatan karena baunya sangat mengganggu. Pembahasan melalui soal ini. Aspek komunikasi Anda diukur. Komunikasi tidak terbatas komunikasi pada rekan kerja saja, melainkan juga bagaimana komunikasi Anda kepada siapapun. Bersikap jujur merupakan hal yang baik. Namun ketika berbicara, Anda juga harus bersikap menghargai dan menghormati lawan bicara Anda. Jelaskan pendapat Anda secara santun dan hindari perkataan yang dapat menyakiti lawan bicara Anda. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mengatakan hal tersebut dengan berhati-hati tanpa menyinggung perasaan beliau. Soal nomor 5, Anda adalah karyawan baru di perusahaan. Suatu hari terdapat kegiatan pengecekan kondisi keuangan secara berkala. Pemimpin perusahaan memberikan sebuah amplop yang tentunya berisi uang saku dan meminta Anda untuk melaporkan bahwa keuangan perusahaan tidak mengalami kendala. Padahal kondisi sebenarnya adalah banyak sekali kejanggalan yang Anda temukan pada laporan keuangan. Sikap Anda adalah A. Menerima amplop tersebut karena demi keamanan perusahaan. B. Mengembalikan amplop tersebut secara halus. C. Menolak secara tegas segala macam bentuk gratifikasi. D. Menolak karena bertentangan dengan nilai-nilai yang saya anut selama ini. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek mengelola perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti terjadi di lingkungan kerja. Anda harus selalu siap dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka Anda harus meluruskan agar tidak berkepanjangan. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Mengembalikan amplop tersebut secara halus. Soal nomor 6, saat ini perusahaan Anda mengalami kekurangan karyawan yang dikarenakan karyawan lama sudah banyak yang pensiun. Anda ditugaskan untuk memegang posisi sebagai kepala tim pengembangan perusahaan. Anda kurang nyaman dengan posisi tersebut karena pasti Anda akan memikul tanggung jawab yang besar. Tanggapan Anda mengenai kejadian tersebut. A. Menerima perintah tersebut dan berusaha keras agar dapat melaksanakan tugas baru dengan baik. B. Menerima perintah tersebut tetapi bernegosiasi agar diberi waktu untuk belajar menjadi kepala tim. C. Menolak perintah tersebut karena sudah nyaman dengan posisi saya. D. Menolak perintah tersebut karena dirasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Pembahasan aspek yang diukur melalui soal ini adalah aspek mengelola perubahan di lingkungan kerja. Anda dituntut untuk dapat mengelola sikap Anda terhadap perubahan-perubahan yang ada, sekalipun Anda merasa tidak nyaman. Tetapi hal tersebut sudah menjadi sebuah keharusan untuk Anda lakukan. Maka dari itu pilihlah jawaban yang mencerminkan bahwa Anda merupakan manusia yang dapat mengelola perubahan dengan baik. Jadi jawabannya yang tepat adalah A.
menerima perintah tersebut dan berusaha keras agar dapat melaksanakan tugas baru dengan baik. Soal nomor 7, Anda ditempatkan di lokasi kerja yang sarana transportasi dan komunikasinya belum memadai. Anda sebenarnya merasa keberatan mengenai hal tersebut. Sikap Anda: A. Tetap menjalankan pekerjaan dan berusaha keras agar pekerjaan memuaskan. B. Menerima perintah tersebut tetapi bernegosiasi agar suatu saat bisa mutasi ke tempat yang lebih memadai. C. Menolak perintah tersebut karena sudah nyaman di tempat kerja sebelumnya. D. Menolak perintah tersebut karena dirasa tidak mampu untuk bekerja di wilayah yang sarananya tidak memadai. Pembahasan aspek yang diukur melalui soal ini adalah aspek mengelola perubahan di lingkungan kerja. Anda dituntut untuk dapat mengelola sikap Anda terhadap perubahan-perubahan yang ada, sekalipun Anda merasa tidak nyaman. Tetapi hal tersebut sudah menjadi sebuah keharusan untuk Anda lakukan. Maka dari itu pilihlah jawaban yang mencerminkan bahwa Anda merupakan manusia yang dapat mengelola perubahan dengan baik. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Tetap menjalankan pekerjaan dan berusaha keras agar pekerjaan memuaskan.